Oke, balik lagi bersama saya Rapco Tarigan dan kali ini ada Abang Matthew Neighborhood. Oke. Bagaimana kabar, Bang? Sehat. Makin ganteng ku tengok kau, Bang. Enggak, biasa aja. Gimana? Sekarang sibuk lagi ngapain nih? Aku lihat-lihat lagi ngajar-ngajar piano gitu. Sibuk pelayanan aja sambil menunggu kan 2 tahun ini tes kependetaan mungkin kurang beruntung di salah satu gereja kesukuan lah, paham lah ya. Jadi daripada waktu kebuang, ya mencari pengalaman. Oke. Udah sebenarnya dari tahun lalu sudah pelayanan di Samosir lah bilangnya, di Samosir. Tapi tahun lalu karena pas corona lah kan, memang kalau istilahnya kami magang lah. Mana tahu nanti ada yang nonton mungkin bisa dikoreksi. Mungkin magang ini kayak menambah pelayanan, menambah pengalaman dalam pelayanan nanti. Ya gitulah, Cok. Oke. Sebenarnya sih gue pengen tahu Matthew ini atau Bang Matius ini masa kecilnya seperti apa nih. Kayaknya kan jarang yang kira-kira Matius ini waktu SMP atau SD masih ingat nggak? Termasuk anak yang pinter kah ketika SD, dan apakah kemudian cita-citanya pengen jadi pendeta seperti sekarang? Waktu SD. Waduh. SD, ya seperti anak SD biasanya. Ya, kayak main, waktunya main, nggak zaman sekarang gadgetan. Main, terus biasanya kan karena anak komplek, ya jadi kawannya ya beragam. Apalagi terlahir di daerah Riau, khususnya Dumai kan, mayoritas saudara kita Muslim, jadi ya membaur aja. Untuk lalu cita-cita pendeta, cita-cita pendeta mulai sejak kapan? Cita-cita pendeta mungkin sejak kapan ya? Mungkin sejak aduh, jadi cerita sedih nanti. Nggak apa-apa kali. Dibagikan Matius ini kisah hidupnya seperti apa, kan orang pengen tahu. Oke. Mungkin timbulnya cita-cita pendeta mungkin karena nazar kali ya, bukan nazar sih. Ya janji pribadi. Mengenai kan dari kecil memang udah sakit mengenai penyakit rematik jantung akut, katanya penyakit bawaan. Jadi dari umur 6 tahun, 5 tahun udah kelihatan penyakitnya. Udah sering berobat bolak-balik Jakarta Dumai. Lalu pernah juga kambuh rematiknya di kelas. Di kelas berapa ya? Di kelas 5. Di kelas 5 atau kelas 4. Kayak step lah ya. Kayak step, nggak bisa jalan. Pokoknya kesemutan semua. Di situ kambuh. Ya udah. Berobat dari umur 6 tahun dia SD. Dari SD sampai SMA berobat. Mulailah timbul perasaan gimana ya? Timbul perasaan selama nginap, bukan nginap sih, opname. Pernah juga dari kelas 6. Iya, dari kelas 6. Di kelas 6 di opname hampir setahun. Wow. Di salah satu rumah sakit Jakarta Selatan. Itu ya selama setahun itu ya jadi kayak, bukan nggak sampai setahun sih, 6 bulan, 8 bulanan. 8 bulanan di rumah sakit. Selama 8 bulan itulah banyak
pendeta atau kayak pekerja rohani dari berbagai macam aliran gereja lah ya. Dari yang bahasa Inggris, dari yang bahasa Indonesia, dari semua, dari suku pun juga ada juga. Jadi kayak gimana ya? Satu kata yang satu kata lah, satu perkataan yang selalu aku ingat ketika dikunjungi oleh seorang pendeta. Katanya kayak gini kan, lihat betapa besar keinginan orang tuamu untuk kau sembuh. Sampai memang waktu itu memang sosok mama memang selalu menemani waktu berobat ya. Jadi selalu bilang, jangan motivasikan dirimu itu untuk sembuh bukan untuk dirimu saja. Dalam artian lihat ke belakang, lihat gimana pendampingan orang tua yang selalu setia. Itulah yang kayak paling membekas. Dan juga ada juga satu perkataan dokter, dia memang muslim. Tetapi dia bilang kayak gini. Kan nama kecilku memang Gabe lah, sering dipanggil orang-orang rumah sakit Gabe kan. Jadi gini Gabe, kamu kan Kristen. Saya muslim. Coba kamu jangan terlalu memikirkan penyakit. Oke. Memang pada saat itu memang kalau bahasa sekarang overthinking ya. Iya. Memang waktu sedang sakit itu memang overthinkingnya gimana aku jalan, gimana tiba-tiba lagi main kambuh dan lain-lain lah kan. Lanjut perkataan dokter itulah dulu. Sepertinya saya pernah membaca kata-kata dari kitab suci kamu mengenai hati yang gembira adalah obat. Dibilang dokter itu. Memang dibilang dokter itulah kesembuhan. Kesembuhan itu ada ketika hati yang gembira. Jadi dalam artian ketika kita selalu membuat mood kita baik, ketika kita tidak terlalu memikirkan suatu permasalahan yang selalu ada, yang selalu nyata, semuanya akan berjalan dengan baik juga. Semua akan dipulihkan. Semua akan dipulihkan, semua akan well done lah, pokoknya berjalan dengan baik. Begitu kira-kira, Rapio. Oke, berarti jadi pendetanya memutuskan itu setelah sembuh dari itu. Punya nazar, kalau sembuh, Tuhan aku pengen jadi pendeta, seperti itu. Oh enggak, justru perasaan atau cita-cita itu tumbuh udah waktu selama berobat, selama pemulihan. Oke. Setelah berjalan susah nggak jadi pendeta? Waktu SMP atau SMA seperti itu, berpikir jadi pendeta kayaknya gampang. Apakah Matius sekarang berpikir soal jadi pendeta itu gampang? Untungnya aja memang dari SD memang inilah salah satu jalanku untuk menjalankan nazar, bukan nazar lah ya, jadi pribadi tuh. SD udah mulai aktif ke gereja, udah aktif juga pelayanan. Memang dipaksa, awalnya dipaksa untuk les keyboard, untuk les alat musik. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika sekali main di gereja dalam suatu peribadahan, perasaannya itu beda gitu loh. Rasanya kayak ada apa ya? Something different lah pokoknya. Pokoknya ada yang selesai ibadah itu kan. Berlanjut awalnya terpaksa lah untuk les itu, tapi berjalannya waktu kayak ini butuh loh. Apalagi saya rasakan sekarang. Terlebih kan dalam pelayanan sekarang, pelayanan saya saat ini sebagai sebagai calon lah, sebagai bakal calon pendeta.
yang saya hidupi, yang saya amini dan imani, nggak sebatas di khotbah saja, nggak sebatas di mimbar, nggak sebatas di hari Minggu itu saja, tetapi talenta yang saya punya, talenta yang saya miliki. Makanya saya sangat bersyukur akan keterpaksaan saya di waktu kecil itu untuk les. Iya, untuk les bahasa Inggris pun dipaksa, les Sport pun dipaksa. Puji Tuhannya aja kepakai. Pasti akan kepakai. Oke, ini menarik sih. Bang Matius tadi bilang bahwa masih belum beruntung nih pendaftaran pendeta. Apakah pengen coba lagi atau ya udahlah kayaknya nggak cocok nih gitu, atau pengen cari kerjaan lain seperti itu? Sempat kepikiran untuk pindah ke gereja lain, tapi yang masih satu aliran. Tetapi memang dari awalnya memang niat di gereja kesukuan H itulah. H, nggak usah lah dipanjangin kan. Kesukuan H itu mungkin FAI aja mungkin karena gagalnya karena IPK. Jadi untuk yang nonton, jangan berpikiran asal lulus, oke? Nanti akan kerasa kok. Jadi ya gitu, kaget aja dengan peraturan. Ya nggak bisa kita salahkan dengan keadaan zaman sekarang, karena pasti waktu akan selalu berkembang. Banyak hal kualitas yang akan semakin digenjot. Jadi ya kenanya di IPK untuk masuk. Tapi seperti pertanyaan Rapo, ada niatan untuk balik, ada niatan untuk pindah, sempat ada. Tapi balik lagi, panggilan diri itu kemana, terus kayak kecintaan itu loh. Esensi cinta yang lebih besar itulah yang menguatkan aku ya. Kayak ya udahlah. Makanya timbul opsi, ya mohon doanya juga lah untuk tahun depan rencana akan studi S2. Jadi ngambil kependetaannya dari S2-nya. Begitu, Ratio. Rencana mau ngambil S2 di mana, Bang? Masih mikir-mikir. Sebenarnya sudah bulat di UKSW. Tapi banyak yang menyarankan balik ke STT Jakarta. Tapi ya gimana ya? Kita sendiri yang mengetahui kemampuan diri kita ya. Emang kenapa kalau balik ke STT Jakarta kan? Nggak apa-apa juga kan? Nggak apa-apa emang, tapi ada 3 hal yang jadi pertimbangan. Yang paling pertama itu ya pasti mempertimbangkan biaya. Ya, karena juga meskipun anak terakhir pun, ya aku pun harus tahu diri. Kita pun harus tahu diri meskipun kita anak terakhir kayak anak pertama kayak apa, tapi kita harus tahu diri. Terus yang kedua, keadaan zaman sekarang yang belum tahu lah pasti atau enggaknya karena COVID ini kan. Karena memang ada ketakutan sendiri untuk terbang ke Jakarta dengan keadaan COVID yang ya masih bersahabat dengan kita, meskipun ada kabar masih online-nya atau apanya. Nah, yang ketiga yang menjadi pertimbangan itu yaitu sanggup nggak aku untuk mengikuti semua perkuliahan itu dan mencapai IPK terakhir 3,25 untuk persyaratan S2 untuk persyaratan kependetaan gereja suku H itu. Itu mungkin. Oke. Wah, ini menarik. Rencana mau bidang apa, Bang, yang diambil kalau S2? Mungkin yang masih searah dengan
teologi, kalau di Salatiga ya magister sosiologi agama. Oke. Magister sosiologi agama. Itu pelajaran yang berat loh. Itu kayaknya gue ngebayangin lu kayak Pak Martin Lukito ngomongin soal sosiologi agama. Kenapa lu tertarik buat ngambil itu? Ya bukannya apa ya? Karena simpel aja ya. Karena selaras dengan teologi. Karena selaras dengan teologi dan sedikit melihat mungkin masih ada menyerempet tentang pastoral mengenai bagaimana menjadi penyambung antara gereja dan masyarakat. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau yang nonton kayak apaan sih jawabannya kayak gini gak gini, mohon dibenarkan. Ya kan karena saya takut yang penonton subscriber Rapko ini mana tahu ngejudge ya kan, mohon dibenarkan. Enggak lah. Sosiologi agama itu kan gimana ya, bicara soal bagaimana agama bersosial dengan masyarakat kan. Alangkah lebih baiknya bagaimana kita melepaskan keagamaan kita untuk bersosial. Maksudnya gini, sempat lah ikut beberapa diskusi dengan teman-teman yang udah S2, yang beberapa kenalan yang orang Salatiga, karena pada sejatinya kita sebagai sebagai pemuka agama, ketika menghadapi atau ketika kita bersosial kepada masyarakat luas yang berakeneragaman, beraneka ragam, majemuk. Iya. Iya, itulah pokoknya. Beraneka ragam. Yang majemuk aja lah ya. Iya, majemuk. Oke. Udah, oke, majemuk. Oke, ketika pemuka agama. Lanjut. Gimana, Cok? Lanjut. Oke. Ketika kita sebagai pemuka agama menghadapi bersosial dengan masyarakat yang majemuk itu kan tentu yang akan dilihat diri kita. Kalau soal agama itu kan alangkah lebih baiknya kita diketahui agama kita melalui tindakan kita. Melalui apa yang kita perbuat. Jadi kita datang bukan langsung bilang aku orang Kristen. Aku Kristen gitu. Aku Kristen. Sorry. Salah server. Sorry. Nanti dolar kuning nanti. Jadi kan memang menarik, Con. Dan bagaimana kita bisa membaur, bisa mempelajari akan kemajemukan masyarakat itu. Bagaimana penerapannya, bagaimana kita, pembawaan kita. Karena nggak bisa kita samakan dengan satu cara ketika kita menghadapi masyarakat majemuk. Oke. Begitu, Rapio. Sepakat. Tapi Bang Matius kayaknya gereja tuh milih-milih deh kalau ngebantu orang harus Kristen gitu, ya nggak sih? Lu pernah punya pengalaman seperti itu? Enggak dong. Aku tumbuh besar di tanah Melayu, Dumai, yang banyak udahlah yang majemuk teman-temanku. Iya. Susah banget. Jadi ya memang udah biasa untuk membaur dengan teman-teman yang lain. Karena apalagi meskipun sekolah di Katolik yang cuma ada Chinese, Batak, udah suka Chinese, Batak, Protestan, Katolik. Ya tapi tetap SD, pengalaman SD 6 tahun itu yang sangat membekas. Ya,
Ada orang Minang lah, Jawa lah, Melayu lah. Ya, dan itu juga yang menumbuhkan rasa respect, rasa apa ya, saling menghargai, meskipun kecil ada pengalaman yang kurang enak lah, ya canda-candaan waktu kecil lah mengenai Tuhan, begitu Rabio. Oke, ini menarik. Menurut Matthew sendiri, menurut Bang Matthew sendiri, apakah kemudian gereja sudah sampai pemahaman bahwa kita bantu orang nggak boleh pandang agama gitu? Apakah gereja masih dalam taraf membantu orang dalam apa, melihat agamanya harus Kristen seperti itu? Waduh, agak menjebak sih, karena saya pribadi belum masuk ke konstitusi tersebut. Saya belum terikat, jadi saya untuk pertanyaan ini mungkin dari pemandangan pribadi saya sendiri. Saya melihat seharusnya saya tarik ke tempat pelayanan saya saat ini, di salah satu pagaran dari Tomo, yang ada di tempat saya. Tapi dulu pagaran itu apa dah? Pagaran itu kayak pospel, Rapio. Oh, pospel. Pos pelayanan, Rapio. Sorry. Iya, nggak apa-apa, kalem. Jadi gini, kalau saya memandang bahwa apakah gereja dalam melakukan kasihnya, mewujudkan visi misinya, apakah hanya sesama dengan orang-orangnya saja? Kalau pribadi saya, justru ketika kita mampu mengasihi ke seluruh lapisan, itu udah seperti yang diajarkan oleh Yesus. Asik Yesus, nggak tuh? Apa yang diajarkan oleh Yesus? Aduh, apa ya? Banyak ya yang diajari oleh Yesus. Nggak bisa disebutkan. Iya. Agak menjebak emang ini. Saya menyebutkan nama itu. Tapi jangan menyebutkan nama itu dengan sembarangan. Hei. Tapi ya itulah maksudnya. Benar yang tadi Bang Matius bilang kan. Yesus kan mengasihi orang tanpa memandang suku, agama, dan bahkan status sosial. Benar. Makanya saya berangkat dari ini loh. Bang Rapko tahu nggak mengenai kisah orang-orang Samaria? Oke. Orang-orang Samaria. Tahu nggak? Tahu. Tahu kan? Mengenai Yesus yang beristirahat di pinggir sumur dan diberi minum. Nah, yang memberi minum siapa? Orang Samaria, perempuan Samaria. Oke. Terus respon murid Tuhan Yesus ketika ada orang Samaria yang ngasih minum ke Tuhan Yesus gimana? Merespon dengan sangat negatif karena nggak boleh berteman sama orang Samaria. Kok nggak boleh berteman? Berarti Yesus gagal dong menjadi guru. Nggak gagal. Wah ini bangke, gue dijebak gitu. kan aku juga ya nggak salah dong. Nggak salah. Menjadi guru, ya kan? Yang menjadi guru ini kan. Tapi kan gini, Matius, kalau melihat bukan masalah gagalnya, tapi kan akhirnya Yesus juga mau ngobrol sama orang perempuan Samaria, kecuali Yesus bisa dibilang gagal kalau Yesus tidak mau bergaul dengan orang Samaria seperti itu. Jadi lebih ke teladannya sih. Oke, lanjut lah ya kan. Kan dari cerita itu. Kan respon muridnya, respon banyak orang pun juga, apalagi dibilang perempuan itu adalah sundal, adalah simpanan laki-laki dan lain-lain. Wah, udah maaf kata ya yang nonton ini, nonton ini khususnya untuk wanita. SJW. Ada
Nanti Instagram saya diserbu, saudara Rapio, diserbu saya. Saya belum sekelas Coki Pardede, saya sekelas dia untuk Tarjo. Oke, lanjutkan. Lanjut. Sorry nih ya, sebelumnya sorry dulu untuk wanita. Tapi kan berangkat dari kisah tersebut, ya kan? Kisah tersebut. Udahlah dia wanita zaman tersebut itu, sorry maaf kata nih, yang sudah rendah derajatnya. Orang Samaria udah double rendah derajatnya. Ditambah simpanan laki-laki hidung belang. Jadi sudah sangat triple lah. Triple kill lah ya. Killing spree. Jadi kayak saya melihat berangkat dari kisah itulah saya selalu berpendapat bahwa kita khususnya untuk lingkungan pelayan itu nggak usah kita memandang dulu, semua layak untuk dikasihani, bukan dikasihani, semua layak untuk dikasihi. Oke. Karena kata dan makna kasihan dan kasihani itu memang tipis. Gara-gara satu huruf I. Jadi mengalami perkembangan makna. Dari kasihan, kasihani kan. Dari situlah saya berangkat mengenai respon yang dibilang Rapio lah, respon positif dari sang guru itu kepada murid-muridnya, ya kan? Sampai pada waktu selesai pertemuan ditanya, ngapain bicara gini. Ujung-ujungnya perempuan itu gimana? Perempuan itu yang katanya mengambil air, ya kan? Kejadiannya lagi mengambil air karena Yesus haus. Nah, tahu nggak kenapa perempuan itu ngambil airnya hingga siang hari? Gimana tuh menurut Matthew? Karena dari kalau cerita tersebut kan orang yang najis itu nggak layak untuk bertemu dengan orang banyak. Oke. I see. Jadi di siang hari yang panas terik itulah orang yang sudah nyaman di rumah, barulah orang yang najis itu memberanikan diri untuk keluar agar apa? Karena kerumunannya udah nggak ada lagi. I see. Wow, keren banget itu. Jadi bukan dia yang dia menghindari orang lain untuk najis. Paham kan sampai di sini, Cok? Iya. Dia keluar siang hari di saat orang-orang sudah beristirahat, orang-orang sudah bekerja di rumahnya sendiri. Di saat itulah dia berani keluar. Agar apa? Agar dia tidak menajiskan orang-orang yang ada di kota tersebut. Oke. Makanya udah tingkat kenajisannya itu udah kuadrat lah, udah berpangkat-pangkat. Jadi berangkat dari situ lah kan. Aku masih ingat pertanyaan. Kamu haus? Minumlah. Tetapi apa jawaban sang guru? Apa jawaban Yesus? Tidak. Bukan aku yang haus. Kamu yang haus. Wow. Tapi ada nggak dibilang minumlah airnya? Ya ada kan? Karena sang guru itu melihat bahwa dia bukan haus mengenai air tersebut. Wow. Ini menarik nih. Ya kan? Justru pertemuan wanita Samaria itulah yang memenuhi dahaganya. Yang memenuhi rasa kehausan dia tanpa meminum air tersebut. Wow. Yang awalnya perempuan Samaria itu kan melesengi enggak tuh? Apa ya? Bahasa melesengi ya. Mengejek. Mengejek sang guru, haus, minumlah. Tidak. Aku tidak haus. Kamu yang haus. Enggak, guru, aku sudah minum. Bukan haus akan air. Tetapi haus akan sesuatu. Maka sepulang dari situ dia memberanikan diri. Sepulang dari situ dia
memantapkan diri, aku sudah nggak najis lagi. Oke. Makanya dia berteriak, "Woi!" Kalau kayak zaman sekarang kan, "Woi, sang juru selamat ada, sang pembawa keselamatan ada." Oke. Nah, dari situlah aku berangkat bahwa ketika Tuhan Yesus itu berbuat baik, yang diharapkan bukan orang tersebut yang akan berbuat baik kepada kita. Oke. Yang diharapkan bukan wanita Samaria itu harus berbuat baik kepada sang guru. Betul. Jadi saya melihat penolakan air yang diberikan oleh orang Samaria itu bukan penolakan untuk kau najis, enggak. Oke. Tetapi yang diharapkan oleh Yesus ketika dia sudah menunjukkan suatu perbuatan baik adalah agar orang yang sudah merasakan kebaikan itu mampu menyalurkan kebaikan tersebut. Jadi kebaikan itu, jadi perbuatan yang baik itu tidak mati. Itu saja. Oke. Begitu, wow, ini menarik. Makanya berangkat dari situlah aku berpikiran, iya semua layak untuk dapat kasih. Semua layak untuk saling mengasihi tanpa adanya sekat-sekat yang membatas. Demikian, Rapio. Oke, ini menarik. Wow. Matthew, itu teks yang menarik sebenarnya, Bang. Tapi sepengamatan lu sebagai orang teologi atau teolog seperti itu, apakah kemudian gereja-gereja lanjut. Apakah kemudian gereja-gereja sudah menanamkan nilai-nilai yang Kristus lakukan seperti itu? Sudah banyak, pasti sudah banyak. Tapi balik lagi, karena gini, aduh ngeri kalau bicara soal gereja, takut diboikot aku. Nggak usah sebut merek lah. Iya, karena kan pasti yang nonton nih kan, dia aja belum pendeta, dia aja belum calon aja kok berani gini-gini. Enggak juga lah. Kita sebut saja PGI gitu kan. Waduh. Itu sama saja kita menyebutkan induk saudara Rapio. Itu tidak boleh. Kalau ada titahnya, udah titah ke-11. Jangan menyebut nama PGI dengan sembarangan. Rapio, bahaya itu, bahaya. Iya sih, gue setuju. Karena agak susah zaman sekarang untuk menerapkan apa yang Yesus lakukan. Karena banyak kepentingan sih. Kepentingan ini, kepentingan jadi pengurus, kepentingan jadi penatua diaken seperti itu. Yang memang belum memiliki kapasitas orang yang naik misalnya. Jadi kayak cuman pengen tampil aja gitu. Makanya pelayanan gereja kita kayak begitulah. Oke, menarik juga. Tapi gini, Cok. Pertanyaan dari 2 tahun yang lalu nih. Soal? Mungkin pas lah. Soal kenapa Rapio belum balik ke gereja? Waduh. Untuk melayani. Kan gak apa-apa dong saling bertanya dalam kesini kan. Karena kan mungkin banyak orang-orang yang bertanya, subscriber Rapco yang bertanya sebenarnya Rapco ini apa, kenapa gini dan lain-lain. Silakan Rapio. Waduh. Kenapa gue nggak mau balik ke gereja? Bukan nggak mau balik sih, belum balik kayak gitu kan. Pertama karena gue percaya bahwa masih banyak kok orang-orang yang lebih berkualitas dari gue gitu. Gue tidak berkualitas seperti itu. Gue tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas seperti itu. Iya. Dan gue pikir
gue yakin banyak lah orang-orang yang berkualitas pengen masuk gereja gitu. Apalagi kan gue adalah orang yang rebel gitu kan, yang suka mengkritik gitu. Mana ada orang yang mau kan? Ya udah. Justru kalau dari jawaban Rapio, menurutku justru kapasitas Rapco lah yang dibutuhkan oleh suatu gereja. Karena gini, sesuatu akan menjadi lebih baik ketika ada orang-orang yang memberi hatinya untuk mengamati di suatu tempat itu. Tapi tergantung lagi, balik lagi, kebebasan mengumakan, kebebasan untuk memberi pendapat itu sampai sejauh mana, ya kan? Iya. Makanya kan gue bilang bahwa gue masih belum berkualitas dalam hal itu. Gitu. Gue kadang-kadang ya lu tahu cara mengkritik gue seperti apa gitu kan. Dan banyak orang yang tersinggung kayak gitu. Padahal gue menceritakan kebenaran misalnya. Oke, benar sih, Co. Tapi kalau dari pribadiku sendiri gini, Co. Menarik, Co. Kita memang bebas untuk mengkritik, tapi itu mengkritik itu adalah hak kita. Betul. Mengkritik memang hak kita, tetapi jangan sampai hak yang kita miliki kita ambil, kita rebut hak orang tersebut dalam mengkritik itu. Tidak boleh. Itu dia makanya. Contoh, jangan sampai menyerang pribadi, keluarga, dan lain-lain. Kalau memang misalnya perkataan saya salah, cukup mau benarkan atau silakan serang dengan perkataan saya, tapi jangan pribadi saya yang Anda serang. Jangan sampai keluarga yang terancam dan lain-lain. Saya hanya menyerang tata gereja kok. Wah, nggak apa. Terus apa yang salah dengan tata gereja, Iya, beberapa orang bilang gua karena belum pendeta nggak boleh, harus berpartisipasi dan segala macam. Ya udah gitu. Gue pikir ya, gua juga agak bingung dengan konsep ini sih. Lu nggak boleh mengkritik karena lu belum berpartisipasi. Sekarang giliran gua mau berpartisipasi kagak dilibatkan seperti itu. Contoh ketika gua di PMTAG, di PMTAG kayak gitu kan. G. Maksudnya G. G jadi. Di PMTAG kan gue selalu memberikan kritik yang membangun dalam arti ini kenapa begini, terus pengurusnya bilang, lu ngapain sih banyak mengkritik, ini kan yang tahu cuma panitia, libatkan dong gue jadi panitia biar gue bisa kasih bukti bahwa gue bisa seperti itu. Oke, menarik. Iya nggak sih? Jadi orang takut buat ngobrol sama gue karena udah takut ini annoying dan segala macam. Tapi gue sih ya udahlah ya, makanya gue bilang gue nggak berkualitas dalam hal itu gitu. Kalau misalnya dibilang kualitas, nggak berkualitas, sebenarnya gimana ya? Standarisasi kualitas menurut mereka yang bilang seperti itu gimana? Itu yang harusnya jadi pertanyaan. Iya makanya, gue kan takut aja ya kan, gue nggak punya orang dalam. Oke lah, kita bicarain kayak standar kualitas makanan Indonesia. Harus ada label SNI. Label SNI. Halal. MUI. Contoh produk-produk Indonesia yang bagus, yang berkualitas, harus ada berlabel SNI kayak helm dan lain-lain kan. Jadi kan jelas. Tapi kan kalau dibilang kritikan lu nggak berkualitas, ya kasih tahu dong yang berkualitas itu bagaimana. Nah itu dia. Karena terkadang gini, kita dituntut untuk belajar, tapi kita dipaksa untuk mempelajari yang kita tidak ketahui. Betul. Begitu, Rapio. Ya itulah makanya ya kan, di PMTAG kan gue nggak pernah dilibatkan apa-apa. Oh, GPDI. GPDI. Jangan disebut. Jangan sebut merek dong. Kayak gitu. Jadi ya, buat gue ya balik lagi gitu loh. Nggak tahu ya apa waktu gue kuliah terlalu barbar, gue nggak ngerti juga. Waktu gue kuliah terlalu idealis, gue juga nggak tahu. Tapi ya buat gue ya udahlah gitu loh.
Gue pikir gue perlu banyak. Tapi kayak gini, terkadang iya benar. Terkadang kita pun harus jangan selalu menuntut orang lain itu untuk selalu mengerti dengan apa yang kita bicarakan. Tapi terkadang kita pun harus menuntut bagaimana agar mereka mengerti dengan apa yang kita katakan. Dalam artian, iya, ketika kita bicara A, ketika orang lain bicara A, kita harusnya tetap bicara A. Jangan langsung ke B. Ya kan? Misalnya, contoh, di PMTA tersebut, lagi bahas ADART. Ya cukup di ADART yang kita bahas. Jangan sampai ke program, ke yang lain, dan segala macamnya. Itu mungkin menurut pandangan saya ya. Ya begitu makanya kan. Ya gue bilang orang-orang yang sekarang menceburkan diri jadi pendeta di G, ya udahlah, udah lebih baik lah daripada gue. Gue masih banyak belajar seperti itu. Ya, kita memang harus sangat banyak belajar dengan teman-teman kita yang sudah. Apalagi ya puji Tuhannya banyak angkatan kita yang sudah mengemban tugas itu kan. Kalau gue pribadi kan masih harus banyak yang gue benahi. Gue pengen ngajar, gue pengen tahu caranya ngajar gimana, terus juga gue pengen mengembangkan apa yang gue bisa. Ketika gue masuk jemaat nggak kosong-kosong banget karena gue nggak bisa musik, Matt. Gue nggak bisa musik, jadi gue pengen tutup kelemahan gue pada sesuatu yang mungkin bisa berguna kayak pengajaran atau bahasa Inggris atau apapun lah seperti itu. Kalau lu kan enak udah bisa main musik. Waduh, jadi enak saya. Jangan dong, Pak. Saya masih belajar kok, masih harus banyak belajar. Terkhususkan ya bagaimana lah kita menjadi berkat untuk semua orang. Menjadi berkat buat semua orang. Bisa memang kita jadi berkat buat semua orang. Kan nggak bisa menyenangkan semua orang. Nggak bisa membuat semua orang senang. Memang benar, kita tidak bisa memenuhi segala dahaga di setiap orang yang ada. Tapi daripada kita hanya membuat mereka haus, lebih baik kita memulihkan dahaga orang yang ingin. Kasih boba biar nggak haus. Waduh, kasih dong, udah habis nih, mau pesan lagi. Ntar diusir saya, ntar diusir. Lu lagi di mana itu? Aduh, lagi di mana ya? Lagi di Ambarita, nyari wifi biar bisa podcast dengan Bang Yapyo. Ada acara apa di Ambarita emang? Kagak ada, kan di tempat gue jaringannya kurang stabil. Jadi ya lebih baik cari jaringan lebih bagus. Di kafe. Sama juga kayak kehidupan. Sama juga kayak kehidupan, Kita mau yang dapat kualitas baik, ya berarti harus ada perjuangan. Kita mau hal yang baik selalu ada, selalu kita rasakan dalam kehidupan kita, ya kita harus berjuang berbuat baik juga. Wow. Gitu ya. Ini menarik sih. Di Ambarita. Di Ambarita, gokil. Berapa lama dari tempat lu ke kafenya? Ambari. Dari gereja gue ke tempat Ambari ke sini ada 45 menit. Wih, jauh banget lu demi podcast gue. Gokil. Ya, kan suatu penghormatan juga. Juga rindu juga dengan berbincang berat dengan sahabat karib ya kan, yang sering berantem di kampus. Sahabat karib nggak tuh? Ya gue lebih baik temenan level orang-orang kayak lu daripada ngomongin gue di belakang gitu loh. Buat gue ya. Waduh. Tapi banyak orang yang nggak mau temenan dengan gue, Cok. Sayangnya. Aduh. Bukan lu doang, karena dibilang gue terlalu. Bukan lu doang. Gue juga nggak ada yang mau temenan, Cok.
Apa pula nggak ada, percuma udah ada CGT e-sport. itu itu kan maksudnya setelah gue lepas dari kampus kan, gue bisa mengeksplor apa yang gue bisa. Waktu di kampus tuh gue kayak terikat gitu. Lu mau kemana, Rapcu? Lu nggak bisa berkembang gitu. Sekarang udah berkembang pesat lah ya coy ya. Amin, 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 amin. Udah banyak lah yang berkembang, bukan perut aja. Nah, perut gue masih kurus. Waduh, kurus berarti fotonya pakai filter penggendut badan gitu. Iya. Orang di mana-mana mau filter pengurus badan. Ini saudara radio foto pakai filter pengurus badan. Penggendut badan. Biar orang kan maksudnya termotivasi di masa pandemi ini kan. Mungkin badan gitu. Justru di masa pandemi ini banyak orang kelaparan loh, Cok. Kok bisa jadi di masa pandemi ini banyak yang buncit. Busung lapar gitu, busung lapar. Aduh. Motivasi, bro, biar ini kan. Tapi kenapa lu nggak lu pindah ke ini apa? GBKP. Jadi orang karo. Susah, Cok. Udah coba? Hah? Nggak mau coba juga sih. Kenapa? Kok kita jadi menyebut merek ya Bapak ya? Enggak, maksud gue kan GB itu kan lebih kekaroan, dan siapa tahu lu menjadi orang karo kan? Ya menjadi diri sendiri aja sulit, apalagi menjadi orang lain, Cok. Iya ya. Tapi sekarang ada persiapan nikah lu kapan? Udah ada pemikiran buat nikah? Buset, random banget ya Pak ya. Randomnya nggak segini juga. Tapi untuk plan untuk marriage ya masih jauh lah, Cok. Karena kan kalau untuk berumah tangga itu kan bukan hanya untuk apa ya, mengikat cinta antara pasang wanita dan laki-laki kan, tetapi jauh daripada itu, bukan hanya antara aku dan kamu yang diikat, tetapi keluarga aku dan keluarga kamu juga terikat, begitu. Oke. Jadi untuk yang nonton, siapa tahu jomblo kan? Udah ada, Cok. Jangan dikirim. Nanti dia nonton saya kena putusin nanti, bahaya. Enggak, bercanda. Tapi pacar lo sekarang Cina? Kenapa harus Cina, Cok? Siapa tahu lu kan saudaranya ini Cinci ya kan? Aduh. Batak juga? Boleh kan? Batak juga. Gerejanya apa? GPIB? Menyebut gereja ya. Gerejanya GSJA dia. Oh, GSJA. Karismatik ya? Yuk. Jadi ya lagi ada pergumulan juga. Ntar kalau bahas tentang ini skip deh. Lanjut. Ya bos. Ya nanti banyak yang nonton. Viral ya kan. Tapi nggak apa-apa sih. Viral kan cuannya ke lu, ke gua enggak. Masa gua nggak kasih, pasti gua kasih lah. Kalau viral aduh. Gak usah repot-repot, Cok. Nanti gua ketikin nomor transfer gua. Aja. Kayak gitu. Rencana lu studi tahun depan lah ya? Iya, Cok. Tahun depan ya, minta doanya lah biar berjalan baik. Di mana? UKSW? Rencananya ya di UKSW. Oke. Berarti lu balik lagi ke Jawa dong, Salatiga dong. Momentum bareng Abang Ponso. Iya, balik ke Jawa lagi. Iya, balik ke Jawa lagi gue, Cok. Bakal mengingat memori sama Abang Ponso. Kenapa mention seseorang di YouTube ini, ya, di rekaman ini, Cok? Enggak kan lu waktu Trukajaya kan? Iya, tapi ya
Yang sudah berlalu biar. Berlalu. Bukalah lembaran baru gitu. Oke. Tapi kenapa lu nggak mau di Jogja? Kan di Jogja lebih ini, lebih murah. Kendala di IPK, Cok. Oh, kendala di IPK. Kendala di IPK, iya. Nggak strict banget berarti ya masalah IPK ya? Setahu gua kalau pengen jadi pelayan firman masa harus IPK sih? Pertanyaan itu juga yang sempat gua gumulin, Cok, ketika 2 kali gagal karena terkena IPK. Tapi berjalannya waktu, gua berdamai dengan hal itu. Ya, gua memikirkan bahwa ya memang benar. Kita sebagai pemuka agama memang harus pintar. Cendikiawan, ulama kan harus ya. Berakar dari kata ilmuwan. Cendekiawan, ulama, terus pendeta, itu harus berilmu, Cok. Jadi ya nggak mungkin dong kita menghadapi orang-orang atau jemaat yang pintar, kita sendiri tidak pintar. Tapi kan maksud gua kalau pintar itu kan proses dengan sendirinya, lu bakal baca buku di jemaat, lu akan tahu, lu akan belajar. Karena kan pintar ini kan iya, kan benar, Cok. Sistem pendidikan Indonesia kan pintar itu harus ada buktinya. Buktinya apa? Nilai. Iya sih, agak susah ya. Karena apalagi Rapio yang pernah menjadi guru. Murid dikatakan pintar kenapa? Karena dia ranking 1. Iya sih. Tapi gini sih, gue bahkan ngasih murid gue yang paling malas pun nilai 85 buat gue. Yang penting lu jujur kenapa lu nggak ngerjain PR, selesai. Gitu gue. Jadi gila. Iya, benar-benar. Menghargai kejujurannya sih. Iya, karena kan gue guru agama ketika itu kan. Gue kasih 85, jarang banget ngerjain PR, Pak, gini. Oh ya udah. Urusan lu perkara itu benar atau enggak urusan lu sama Tuhan lah, tapi dia sudah menjelaskan alasannya dan menurut gue logis, ya udah. Tapi kan di Indonesia tapi bukannya menjadi Rapio mengajarkan yang tidak itu Rapio. Loh, enggak dong. Mengajarkan yang tidak, kecuali dia tanpa alasan gue kasih nilai 100. Itu pilih kasih, namanya dia kan ada alasannya. Ya tentu nilai 85 paling bawah daripada nilai teman-temannya. Kalau lu rajin 99 gue kasih, Cok. 98, 99 nilai agama. Kalau lu rajin di kelas gua. Sayangnya gue nggak mau menjadi murid lu, Cok. Iya, makanya. Kayak gitu. Karena ya gue punya visi sendiri dalam mengajar gitu. Tapi ya udahlah, udah lewat juga kan. Dan gue udah dapet ilmunya. Sekarang gue tinggal tunggu proses kependetaan di GPDI. Kayak gitu. Gue kesel banget, Cok. Pendaftaran pendeta masih belum dibuka di gereja gue. Nggak boleh, Cok. Kan calon pendeta ini akan iya, kita kan harus bagaimana menggambarkan beribawa. Iya. Jadi kita kalau kesal tidak perlu ditunjuk. Betul. Cukuplah kesalahan itu kita simpan dalam hati. Betul. Tapi Yesus kemarin marah, dia tunjukin. Yesus marah, dia tunjukin banting-banting meja, banting-banting kursi. Nggak apa-apa kan? Iya, dia kan marahnya ada alasan, Cok. Iya, gue juga ada alasan. Gara-gara ditutup gue nganggur, Cok. Ya, menganggur bukan berarti nggak bisa berbuat apa-apa kan? Betul sih, betul. Ya, masih banyak orang-orang di luar sana, masih banyak orang-orang yang kurang beruntung, seberuntung diri kita. Jangan langsung pakai bahasa itu, Cok. Kurang mampu. Karena gimana ya? Nanti ada aja nanti yang dipotong kan, orang miskin, dipotong viral karena ini. Ngeri memang, ngeri pada saat ini.
Enggak lah, nggak apa-apa lah. Kalau viral kan AdSense-nya kita bagi 2. Iya, memang kalau viral, AdSense-nya bagi 2, Pak. Tapi yang dihujat saya juga, Pak. Saya yang dihujat. Enggak lah. Aduh. Seru. Nggak mungkin dong kita ikutin MLI, mencari backingan. Belum bisa sampai sejauh itu kita, radio. Belum. MLI yang udah dapat backingan dia tetap aja ketangkep. Jangan bilang gitu. Nggak boleh. Itu cuma berita pengalih isu. Iya ya. Pengalih isu dari ini ya. Dari Saiful. Takut ketangkap saya, Pak. Takut tiba-tiba di depan rumah ada tukang nasi goreng. Tukang bakso. Bawa walkie-talkie. Terakhir gue pengen tanya sama lu. Lu kenapa nggak mau jadi ketua cabang game KAI? Hoi, gue udah nggak di Jakarta. Gue nggak akan mau ke Jakarta lagi. Ngapain gue jadi ketua GMKI, ketua GMKI, Pak, cabang Jakarta. Di Dumai kan ada cabang Dumai. Kenapa nggak di cabang Dumai? Gimana ya, Cok ya? Gue aja waktu di Jakarta nggak terlalu aktif di GMKI. Ya palingan aktif cuma untuk futsal. Untuk PA. Karena yang gue lihat ya nggak tahu ya, passion gue kayak kurang tertarik gitu deh kalau soal organisasi gitu. Tapi memang perlu berorganisasi, tapi kan jangan sampai kita lupa akan tujuan utama hidup kita. Tapi kan di organisasi bisa cari cewek, Us. Gua udah punya cewek. Tolong. Ntar timbul pemikiran. Enggak, tidak. Keringatan dingin loh gua, Cok, gara-gara gua bilang kayak gitu. Kagak lah. Panik. Gak usah panik, Bang. Ini kan cuma bercanda doang. Biasa kan anak organisasi kan gitu. Cuman Abang Matius ini orangnya setia sekali. Iya, Cok. Gue makanya mau ngobrol sama lu ya. Gue pengen belajar. Kenapa gitu? Aduh. Gitu. Kasih tahu dah nomor rekening biar gue yang TF dah kalau gitu. Aduh, harus banget nomor gua. Lu angkatan STT pertama loh yang gue ini angkatan 2015 pertama. Kalau Martin kan dia dari GMKI gue wawancara. Gue bawa nama GMKI wawancara Martin. Lu the first man angkatan 2015 yang gue ajakin ngobrol. Ya, suatu kehormatan juga, Cok. Karena ya mumpung Senin kan. Kalau Senin kan adalah hari liburnya untuk pelayan yang ada di gereja H. Bukan hanya Senin, kali di gereja G juga sama. Oh iyanya? Iya. Oke, Cok. Kan tadi itu kan udah lu yang terakhir kan. Nah, ini pertanyaan gue terakhir, Cok. Apa tuh? Seandainya lu nggak jadi pendeta atau pelayan, tapi lu sangat ingin melayani, apa yang lu lakukan? Gue jadi pembantu di gereja. Gue daftar di suatu gereja. Gue daftar di salah satu gereja karismatik misalnya, gue bantu pelayanan. Dan itu yang gue lakukan hari ini di gereja GPDI. Wow. Gitu. Karena di GPI, keceplosan. Nah, itu dia maksudnya ya.
sampai hari ini gue pelayanan di GPDI, gue bantu pelayanan pemuda seperti itu. Makanya kalau lu lihat status gue udah jarang mengkritik pemerintah kan, gue mulai mengurangi seperti itu karena gue nggak mau. Mengkritik pemerintah itu nggak salah. Iya, ngerti gue. Yang salah itu adalah bapak-bapak tukang bakso bawa walkie-talkie, itu yang salah. Itu dia. Jadi kemarin kan waktu gue ngajar juga kan, gue kasusnya itu karena terlalu banyak mengkritik pemerintah. Jadi mungkin pihak sekolah nggak terlalu suka juga, ya udah akhirnya gue di-cut seperti itu. Makanya gue udah mulai mengurangi, bukan karena apa-apa sih, gue nggak mau aja nanti anak-anak malah belajar yang jelek dari gue seperti itu. Jadi ya udah. Enggak dong. Gitu. Mengkritik itu nggak jelek. Di sosmed gue kan lu tahu sendiri, kritiknya gila-gilaan. Jadi karena akhirnya gue berpikir ternyata ada orang aja yang ngelaporin gue, ada aja anak-anak murid yang nggak suka gitu kan, padahal bukan murid gue gitu kan, dari mata pelajaran lain seperti itu kan. Oke, jadi gitu. Jadi gue nggak mau anak-anak melihat gue mengkritik pemerintah gitu kan. Nah, gimana sih ini pelayan pemuda kok gini gitu. Jadi gue mulai mengurangi lah. Mengkritik itu baik kok, tapi dengan kelas. Apa batasannya dengan kelas itu juga masih perlu perdebatan juga sebenarnya. Gimana, Cok? Apa ininya? Apa indikatornya? Batasannya berkelas atau enggak seperti itu? Ya batasannya ya kritikan kita tuh terarah, satu, dan kedua kritik itu ya sesekali saja, jangan sampai nge-booming sampai kita menimpa-nimpa aja. Itu nggak berkelas. Tapi kan pemerintah salahnya tiap hari gitu. Jadi makanya kritik. Waduh, kalau pemerintah, kritik gue kan gue bukan orang pemerintah, jadi ya gimana ya dibilang kalau tiap hari salah, kan manusia selalu salah. Iya. Gak ada yang sempurna. Ngerti. Gue tahu ini lu jawaban main aman kan? Iyalah. Daripada saya dicari oleh pemerintah, bahaya saya, Cok. Oke, ini menarik. Kita udah ngobrol 1 jam lebih nih, Bang Matius. Gokil. Gue berharap next part kita bisa ngomongin hal yang lebih spesifik, misalnya gereja dan korupsi seperti itu. Atau... Waduh. Boleh. Bicarain tentang itu boleh, bicarain tentang game boleh, bicarain tentang bola pun boleh. Saya sangat setuju. Oke. Atau kita mau membahas kisah cinta PGI dan KPK, kan bisa juga. Kisah cinta gimana? PGI dan KPK. Aduh, saya nggak ikutan, Pak. Bahaya. Saya belum punya materi. Oke. Saya pun ke PGI jarang. Ke PGI cuma beli buku, beli Alkitab. Cuma itu. Itu pun lebih mahal ya dari yang lain. Aduh. Oke lah. Terima kasih banyak, Matius. Gue berharap pelayanan lu sukses dan lu studinya juga sukses tahun depan. Oke, thank you. Oke. Gue stop meeting ya.